Kelihatan nggak di sana? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. FSA dengan output selama ini kita mengenal FSA, Final State Automata, atau FSA atau FA, sama aja, ada yang menyingkat FSA, ada yang menyingkat FA. Final State Automata itu selama ini nggak pakai input, hanya input aja, dan bergeser ke state satu dengan ke state yang lain. Jadi satu state dapat input, pindah ke state yang lain, dapat input lagi, pindah ke state yang lain, dapat input lagi, pindah ke state yang lain, termasuk ke dirinya sendiri state, pindah ke state dirinya sendiri bisa. Itu yang selama ini kita kenal. Nah, selain daripada input dan pindah state, itu juga FSA ada yang mengeluarkan output. Nah, yang menerima dapat menerima atau menolak bahasa itu space FSA, Final State Acceptor, ya, penerima. Itu yang kita kenal selama ini. Jadi ada FSA yang hanya menerima misalkan bilangan genap, biner genap misalkan. Bilangan genap kan, bilangan genap kan cuma gini aja. Ya, sigmanya sudah pasti 0,1 dong, ya. Masih ada. Nah, bilangan genap kan 0 plus 1 sembarang, belakangnya 0, itu masih genap, ya. Biner ya, biner kalau belakangnya genap pasti genap, belakangnya 0 pasti genap, ya kan, belakangnya pasti genap, ya. Berarti kalau 0 gini, nah ini berarti ini genap, ini ganjil, ya. Kalau berakhir pada 1, ganjil, ya. Selama dia 1, dia masih ganjil. Kalau dikasih 0, dia masih genap. Nah, ini kan FSA. Ini adalah FA pengenal biner genap. Biner genap yang ekspresi apa? RR-nya adalah ini. Ya. Ini adalah FSA pengenal genap. Sudah kita pernah biasa tahu. 0. Selama belakangnya 0 dia akan genap. Begitu 1 dia sudah bukan genap lagi. Tapi kebetulan bukan genap adalah ganjil, ya. Bukan genap adalah ganjil. Kalau pengenal ganjil, close circle-nya diganti, ini tukar, terus 01-nya tukar, ya. Karena epsilon tidak bisa ditentukan apakah genap atau ganjil, ya. Jadi tidak boleh menerima epsilon. Kalau ganjil, pengenal ganjil itu adalah sini genap, ini ganjil, lalu gini, ya. Lalu 1, ini 0, ini 0, ini 1. Ini adalah ganjil. Tidak bisa close circle-nya diganti, tidak bisa. Nah, ini kita sudah tahu. Hanya ini FSA kan ada state-nya. Lihat itu ada sigma. FSA itu kan mesin FSA itu atau automata itu ada sigma, ada Q, Q-nya J sama N, ini 2, sigmanya 01, lalu ada S, S-nya adalah J. Ingat S itu adalah elemen dari Q, jadi S itu suatu Q, kalau nggak J ya N. Di sini S-nya adalah start state, berarti J yang ada panahnya itu adalah start state. J dalam hal itu, lalu delta fungsi transisi, J dapat 0 pindah ke N dapat 0 pindah ke N dapat 1 pindah ke 1, ke J dapat 1 pindah ke J. Ini adalah delta. Lalu yang terakhir adalah F, ya. F-nya di sini N, ya. Jadi ada 5 ini untuk FA, termasuk DFA, NFA itu juga ada 5 itu, ya. Semoga masih ingat, ini sekilas dengan cepat.
Dari tadi sudah rekam belum? Sudah kerekam Pak, cuma dari tadi whiteboardnya nggak kelihatan ya Pak. Oh, sorry. Ini karena saya tidak full screen. Saya pakai screen aja. Ya, ini. Ya, kalau FS saya ganjil. Sekarang kelihatan ya whiteboardnya ya. Iya kelihatan Pak. Ini ada ganjil dan genap. Ya. Kalau genap itu kan biner genap itu kan selalu belakangnya 0 ya. Depannya sembarang, belakang, asal belakangnya. Jadi kalau begitu 0 tuh udah langsung genap. Ya. Dikasih 0 terus ya genap terus. Begitu kasih 1 dia ganjil. Kasih 0 lagi genap lagi. Kasih 1 genap ganjil lagi. 1 ganjil lagi. Jadi seperti ini. Ini apa saja ada sigmanya adalah 01, Q-nya adalah J sama N dalam hal ini. S-nya adalah start symbol adalah elemen Q, yaitu dalam hal ini S-nya adalah J yang ada namanya ini. Deltanya adalah transisi, fungsi transisi di mana J dapat 1 pindah ke J, J dapat 0 pindah ke N dapat 0 pindah ke N dapat 1 pindah ke J. Itu adalah gerakan-gerakan itu adalah delta ini. F itu final state, kemudian final state di sini cuma 1 N. Ya, ini kebalikannya. Oke, kita ke PowerPoint. Tapi kalau yang mengeluarkan output itu seperti transducer. Ya, transducer itu ada dua, Moore dan Mealy, mesin Moore dan Mealy. Nah, kita akan belajar dua-duanya. Ya, mesin Moore dan Mealy. Jadi, mesin Moore itu adalah FSA yang mengeluarkan output sama dengan mesin Mealy. Ya, bedanya nanti apa? Karena dia mengeluarkan output, maka kita butuh satu simbol lagi untuk menampung outputnya. Ya, taruh di sini delta. Delta huruf besar. Ini delta huruf kecil. Sama-sama bilangan Yunani, huruf Yunani, tetapi ini huruf besar, ini huruf kecil. Kalau huruf Arabnya D, internasional D. Kalau Anda D, terus Anda ketika huruf D di Word itu lalu Anda D kecil, lalu Anda copy ganti font Greek itu jadi ini. Kalau D besar jadi ini. Ini S, sigma besar. Kalau sigma kecil gini. Lambda ini L. Kalau lambda besar, saya lupa lambda besar kayak L kayaknya. Nah, ini bedanya apa dengan tadi? Cuma deltanya aja. Sigma tetap input biasa, Q himpunan state biasa, himpunan simbol ini output. Delta ini adalah output. Delta besar ini adalah output. S dan awal fungsi transisinya sama seperti yang pernah kita ketahui. Terus ada fungsi output. Nah, di sini ada lambda ya. Yang beda adalah lambda dan delta. Di sini nggak ada F, final state-nya nggak ada. Delta sama lambda. Fungsi output yang memetakan Q ke delta besar. Jadi Q ke output itu lambda. Kalau Q input itu adalah delta kecil. Kalau Q ke delta besar itu adalah lambda. Ya, memberikan keluaran berdasarkan status setelah semua simbol string masukkan di baca. Nah, ini pikirkan saja seperti final state biasa, cuma bedanya sekarang kita mempunyai output dan fungsi output. Misalkan penghitung modulo 3 biner. Modulo 3 biner itu berarti ini kayaknya ini dulu ya misalnya. Saya ini dulu. Sama aja sih yang tadi apa juga. 0. Nah, modulo 3 itu kita nggak bisa berhenti di mana. Modulo 3 itu ini adalah 0, 1, 2. Berarti ini outputnya. Ya, dia ada outputnya. Ya, kalau 0, 0, kalau 1, 1, kalau 1, 0, 2,
101 tetap 2. Deltanya kan 012. Kalau modulo kan outputnya 012 kan, ada outputnya, bukan final state tapi output. Nah ini biner kan nggak bisa dengan output, ya, dengan tidak bisa dengan state tapi dengan output. Q0 itu 0, berarti outputnya Q0 adalah 0, outputnya Q1 1, outputnya Q2 2. Ini outputnya ini adalah pemetaan Q ke delta besar ke output. Q-nya Q0 sisa P, S-nya Q0 P. Q0 dapat 0, Q0 dapat 0, Q0. Kalau Q0 dapat 1, berubah ke 1. Q1 dapat 0, ke Q2. Ya. Jadi kalau kita harus tahu bilangan genap dulu. Dulu. 0, 01. 0 itu bisa 0 panjang gitu ya. 01. 1, 0. Ini kan 0, 1, 2. Ini desimalnya 3, 4, 5, 6, 7 misalkan ya. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Mana yang bilangan lipatan 3? Lipatan 3 ya. Modul 3 semua modul 3. Kalau 0 modulnya 0. 1 modul 01 modulnya 1, 10 modulnya 2. 11 ini modulnya 0 ya. 3 modulo 3 berapa? 3 mod 3 kan 0 lagi. Ya, ini 0, 1, 2, 0, 1. Jadi 4 itu modulo 3, 4 bagi 3 kan sudah 1. 5 bagi 2 sudah 2, 6 bagi 3 sisa 0, 7 bagi 3 sisa 1. Ya. Jadi kalau dapat 0 ke 0 ke Q0 dapat 0 ke Q0 dapat outputnya 0. Ya, jadi outputnya 0. Q0 dapat 0, 0, 1, 1, 1, 0 itu 2, 0, 1, 0 kan sama 2 juga. Kalau depannya 0 nggak ada pengaruhnya. 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1, ya kan? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, itu juga 0. Ini outputnya 1. Kalau perhatikan 1, 0, satunya banyak, hasil belakangnya 0, itu masih genap. Ya, kalau belakangnya 0 pasti genap. Ya. 0, 1, 0, 1, depannya 1, terus 0 itu 2. Kalau 3, 1, 1, 1, 1, 0. Kalau 4, 1, 0, 0, 2, 5, 1, 0, 1, 2. Ya. Jadi ini modul 3 dari menunjukkan outputnya. Jadi ini outputnya. Outputnya ada di sini. Ini adalah Moore. Moore itu sederhana, lebih sederhana daripada Meli. G adalah outputnya. Mulai dari kecil saja 1, 0 ke sini, 1 ke sini. Ya. Jadi Anda bisa cek juga nih. Misalkan kan ini kalau 0 1, 0, 1, 1, 1 misalnya. Berarti kan ini 1 tambah 2 tambah 4, 7. 7 tambah 15.
22 per 3 berapa? Ini benar 22 nggak sih? Ya, ini 1 tambah 2, 1 pangkat 2 pangkat 0 dan 1 pangkat 2, 1 pangkat ini 4 ya, 4 3 2 4 2 1 itu 7 berarti 7 pangkat 4 pangkat 3 pangkat 3 pangkat 4 4 itu 16. Nah, 15 tambah 7 22 kan? Ya. Ini 22 ini ya. 22 dibagi 3 berapa? Bisa 1 ya? 1 0 1 0 1 1 1 5 22. Coba kalau 8, ini 8 tuh nih, 0 1 2 3, 8 ini berarti sisa 2 dong. Kok 8? 1 0 0 0 ya, 8 sisa 2 betul. 1 0 1 1 1 1 sisa 2. Cek ya, ini kayaknya apa betul 22. Kalau 101 kan 5 ya, 5 sisa 2. 101 1 1 tambah 2 3 3 tambah 7 betul 10 ya kan, 3 0 1 2 3 8 tambah 11 ya, ini 11 ya. Betul. 1 0 1 1 1 tambah 2 3 3 tambah 8 11 betul. Oh, tambah 16 23 ya. Coba ada punya kalkulator, ini 23 nih ya. Nah, ini 8 1 2, oh ya betul. Nah, ini 7 tambah 16 23 ya, ini sisa 23 mod 3 adalah 2, ini juga 11 mod 3 adalah 2, berarti betul 1 0 1 1 sisa 2 1 1 juga ya. Yang ini 1 0 1 itu modulo 2, yang ini 1 0 1 1 ini 11 kan, modulo 3 adalah 2 juga, berarti ini betul. Lalu yang ini 1 0 1 1 1 itu 23, salah sebenarnya 23 itu 2 juga ya. Ini kan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 16 23 kan, ini sudah betul seperti ini. Jadi ini ada outputnya di sini, nggak cuma muter. Ini sebenarnya mirip dengan FSA, cuma kita state bahwa outputnya adalah key tertentu untuk outputnya. Itu modul 2, gambarnya seperti ini. Coba kalau penghitung modul 4 bagaimana? Masukannya biner. Coba Anda jawab di chat. Gimana caranya kalau chat? Di foto atau di foto ya, pakai HP. Ya, ini kalau online nggak enaknya seperti ini. Kalau offline, Anda bisa kerjakan di buku, saya bisa lihat. Atau boleh di buku, di kertas, Anda tunjukkan di kamera, boleh. Ya, saya kembali ke, coba modul 4 dulu lah, modul 4. Ya. Modul 4.
Bagaimana modul 4? Modul 4 itu berarti oke. 0, 1, 2, 3. Pasti ada 4 state kan, 01 yang outputnya masing-masing 01, 2, 3 ya. Kalau 0 kalau 1 ya kan, 1 0 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 4 1 kalau seperti itu perempatan 3 terus 1 1 7 15 ya, berarti 3. Coba bisa nggak? Siapa yang bisa? Ya, aku masih saya tunggu yang lain. Siapa yang mau mencoba? Atau pakai kamera? Resen dulu. Ada 5 orang yang tidak masuk. Oh, Agung Mulia baru masuk. 01 ya 011. Kalau 011 modulnya berapa, Agung? Atau 11 aja? 11 itu berapa? 3 toh? Berarti kan modulnya 3. Salah ya? 11 kan 3 harusnya. Jadi 11 kamu 0. 1 0 101. 101 itu 5. Dia modulnya adalah 4. 1 kok jadi 3? 5 kan modul 4 1. 101 juga salah. Oh, salah tangkap saya Pak, sepertinya Pak. Modul 4 ya, bukan 3. Saya cek 11 aja. Ya, nggak apa-apa. Betulkan dulu. 11 udah kelihatan. Oke, Marino nggak masalah, tenang aja. Ayub gimana? Loh. Coba yang lain. Modul 4 mudah dong. Kalau 0 berapa, kok 1 harus berapa, kedua berapa, 3 berapa.
atau Anda mau share. Kalau share bilang ya, nanti saya kasih feature share-nya. Ini Anda nggak bisa share sekarang. Ya, Anda pakai whiteboard Anda sendiri di laptop, terus mau share itu nggak apa-apa juga. Atau pakai pen, terus Anda mau share, itu boleh. Tapi resign dulu ya. Atau mau foto terus di chat, boleh juga. Ini harus biasa seperti ini ya, karena semasa depan pun masih kemungkinan sangat optimis tuh hibrid ya. Kalau full offline saya kira enggak lah, normal gitu enggak, 100% normal gitu. Kita semua 100% masuk offline itu di kelas, enggak, saya kira enggak. Kalau 100% online masih ada kemungkinan, tapi mungkin sebagian online, sebagian offline itu mungkin juga. Jadi di situ yang penting. Nah, oleh karena itu tetap online-nya harus dibiasakan bisa menjawab seperti ini nih. Anda sediakan whiteboard atau tool atau apapun, misalnya bisa share ke kelas, ya. Kan harus mencoba sendiri. Kalau tidak mencoba nanti saya terus yang mencoba. Kalau di kelas bayangkan, Anda kan 1-2 orang maju ke papan tulis mengerjakan tuh. Bedanya di situ. Kalau sekarang kan tidak bisa. Majunya gimana? Harus dengan share. Yudi, Riko, nggak share kamu? Belum Pak, belum tahu Pak. Modul 4 itu ya 0123 tuh. Modul 4 itu kan 0123. Misalkan 0 modul 4, 0. 1 modul 4, 1. 2 modul 4, 2. 3 modul 4, 3. 4 modul 4, 0 lagi. Ya. Oke, saya share whiteboard. Kita harus punya Q0, Q1, Q2, Q3. Pasti punya 4 ini ya, tidak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Ya. Nah, Q0 itu Q0 itu adalah 0. Ya, Q1, 1. Q2, 2. Deltanya, lambdanya Q3, 3. Itu hanya mengasosiasikan state dengan output itu aja sih. More itu mudah ya. Mengasosiasikan state, tulisannya jelek sekali, ke output. Nah, berarti Q0 itu kita anggap 0. Saya ganti 0, 1, 2, 3. Nah, yang hitam itu adalah outputnya. Ini mulai dari sini. Kalau 0 pasti ya modulo 0, 0, mod 4, 0. 1, mod 4 berapa? 1 kan? Berarti ini sini. Nah, 2, mod 4, 2. 2 itu 1, 0. Ya, kan ini. 3, mod 4, 3 mod 4, 3. 3 itu 1, 1. 1,
1 kan, 1 kan, kemudian 4, mod 4, 0 lagi. 4 itu 1, 0, 0 ya. 1, 0, 0. Ya. 1, 0. Nah, dia harus 0-nya 2. Ya. 1, 0, 0. Nah, dikasih 0 lagi tetap 0 deh. Ya. 1, 0, 0. Itu kalau 5, 4, 1 kan. 5 itu adalah berapa? 1, 0, 1 kan. 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Sini aja lah. 1 kan sini. 6, mod 4, 2 kan. 6 itu 1, 1, 0 ya. Ya, 2 tambah 4, 6. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ya. 1, 1, 0. 2 ya. Coba kita nanti ikuti terus sampai habis. 7, mod 4, 3. 7 itu 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Terus 1, 1 terus itu berarti dia lipatan 3 terus. Ya seperti tadi kan lipatan 3 ada di sini tulisan. 8, mod 4, 0 ya. 8 itu 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Oh, udah ada ini. 1, 0, 0, 0. Di sini. Betul kan? Kalau 9, 1 lagi. 9 itu 1, 0, 0, 1. 9 itu. Itu 1 harusnya. 1, 0, 0, 1. Nah, di sini kan. 10, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Nah, 2 ada. 11, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 3. Udah betul semua. Ini semua sudah dapat. G0 dapat 0 ke G0, G0 dapat 1 ke G1. G1 dapat 0 ke sini, dapat 1 ke sana. Ini dapat 0 ke sana, dapat 1 ke sana. Ini dapat 0 ke sini, dapat 1. Semua sudah ada. Berarti ini jawabannya. Jawabannya adalah itu. Ya, Anda boleh pakai formalnya gini. G0 dapat 0 kemana? Nah, G0. Ya kan? Dan seterusnya lah. G0 dapat 1 ke G1. Ya, dan seterusnya. Tinggal diisi aja. Ini sudah lengkap. Ya. Tapi Anda harus ingat apa binarnya apa? 1 itu 1, binarnya 2 itu 10, binarnya 3 itu 11, binarnya 4 itu 100, 100, 101, 110, 111, 1000 berapa? 101 ini 9. Ya, selalu 013, 0123, 0123, 0123 dan seterusnya. Ini adalah jawaban dari modulo 4 untuk Moore, ya, untuk Moore. Jelas ya? Kita lanjutkan ke PowerPoint-nya. Ada yang jawab? Oh, tidak ada. Pencacah 1 pada masukan biner. Apakah cuma 1 pada masukan genap atau ganjil? Pencacah 1 pada masukan biner. Oh, pencacah 1 itu apakah cuma 1 pada masukan genap atau ganjil? Biner itu kan ada 1 dan 0. Nah, satunya itu genap atau ganjil? Jumlahnya 1. Cacahnya 1. Cacahnya digit 1. Digit satunya itu ada genap atau ada ganjil. Nah, itu gimana? Kalau 0 ya 0, kalau 1 ke ganjil, 1 lagi ke
ke genap 11 ini 0. Gampang ini. Ya. Kalau ganjil genap ya. Ini genap dulu. Ini ganjil. Ya. Berarti 01 salah. Kalau 0 berarti satunya 02, 0001-nya 02 berarti genap. Ini masih 1. Kalau dikasih 1, nah ganjil dia. Dikasih 0 tetap ganjil karena nggak pengaruh angka ini. Dikasih 1 lagi genap, karena ada 2 kan. 1 ya genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. 0-nya nggak pengaruh, karena 0 tidak mempengaruhi jumlah 1. Ya cuma gini aja. Tidak ada final state-nya ya, F nggak ada ya. Adanya adalah lambda itu Q0 adalah 0, Q1 adalah 1, lalu seterusnya saya sama. Ya, ini harus. Oke, itu more. Nah, Mel itu sedikit lebih nggak susah sih, sedikit lebih banyak yang dikerjakan, tetapi masih mudah. Kalau more itu asosiasi key ke output, kalau Mel itu nanti ada outputnya itu bersamaan dengan inputnya. Ya, jadi output pada mesin Mel itu berasosiasi dengan transisi. Nah, berasosiasi dengan transisi dengan delta. Kalau more berasosiasi dengan state. Ya, Q0 itu output apa? Q1 itu output apa? Sebenarnya more itu mirip FSR biasa sebenarnya. Ya, kita asosiasi dari output. Ya, kalau Meli ini asosiasinya pada transisi, bedanya pada situ. Nah, tapi ini tetap sama. Dia hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kok deltanya banyak kan? Skap ya. Nah, contohnya ini adalah mesin Meli punya satu pada masukan biner dengan output dan ganjil. Ini yang tadi, tetapi pakai mesin Meli. Jadi perubahan itu mempunyai outputnya. Jadi Q0 dapat 0 itu ganjil. Genap, sorry. Itu event ya. Event ya. Event itu genap, bukan event. Event ini genap. Kalau 1 dia odd, ganjil. Ya seperti saya tulis tadi, 1 ganjil, 1 lagi genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. 0-nya nggak pengaruh. Kalau dia sudah event, sudah genap, dikasih 0 tetap genap. Kalau dia sudah terlanjur ganjil di sini, dikasih 0 tetap ganjil. Ini pencatatan 1 loh ya. Jadi kita hanya fokus pada angka 1 aja. Kalau 1 dikasih 1 dia berubah, dikasih 1 berubah. Jadi perubahannya bukan pada key-nya, tapi ditunjukkan pada transisinya. Ya, Q0 dapat 1 itu langsung out outputnya. Dia pindah ke 1. Q1 dikasih 0, dia outputnya out. Berpindahnya ke Q1. Q1 dapat 1, outputnya 1. Outputnya adalah transisi dan berpindah ke Q0. Jadi mengeluarkan output dan berpindah ke state. Itu misalnya. Even sama out deltanya. Outputnya adalah genap dan ganjil. Ini adalah transisinya. Dia tidak lagi Q0E gitu, enggak. Kalau tadi kan asosiasinya Q0, tapi karena asosiasinya dengan delta atau dengan transisi, maka Q0 dapat output 0, input 0, Q0 dapat input 0, maka outputnya adalah event. Ini output ya, bukan state ya. Kalau Q0 dapat 0 pindah ke Q0 itu adalah delta kecil. Yang ini jangan hitung. Nah, yang ini adalah transisi Q ke Q. Q dapat input ke Q. Tapi kalau yang ini, yang ini
Oh sorry, ini ya. Yang ini juga fungsi. Fungsi ini adalah Q dapat input, outputnya apa. Nah, ini adalah lambda. Q dapat input, outputnya apa. Kalau delta ini seperti biasa, Q dapat input pindah ke Q yang mana. Nah, jangan bingung. Cuma 4 nih. Q dapat 0 pindah ke E, Q 0 bukan pindah, sorry, outputnya E, Q0 dapat input 1, outputnya O, out, Q1 dapat input 0, outputnya O, Q1 dapat input 1, outputnya even, E, atau genap. Nah, bentuk mesin Mealy yang akan mengeluarkan output Y jika menerima string biner yang berakhiran 2 simbol kembar. Biner lagi ya, berarti 01 ya. Dan N, yes, N, jika tidak. Jadi ini adalah pengenal output string berakhiran 2 simbol kembar. String biner berakhiran 2 simbol kembar. Berarti kan depan belakangnya itu kalau nggak 00 ya 1. Depannya sembarang, belakangnya itu 0, atau kan plus nih auto ya. 1 ini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 harus 00 saja, tidak boleh 00 nggak boleh. Kok di sini bisa macam-macam nih. Apapun biner ada di sini. Nah, harus seperti ini. Mesin ini nanti satu-satu. Nah, ini bagaimana kita mengenali, sebenarnya ikut saja dulu. Ya. Out apa namanya? Diakhiri 2 simbol biner. Ya, berarti dia mencabang 00 ya. Atau belakangnya 101. Coba ditambahi output slash Y atau M. Yes atau M. Gimana? Ada? Oh, tidak ada. Oh, ini coba Anda jawab dulu ya.
Silahkan, sudah ada. Silakan, Bapak. Kita share lagi soalnya ya. Ini ya, 00 atau 11. Belakangnya 00 atau 11. Kalau berakhir dengan ini berarti yes, kalau tidak berarti no. Dikasih slash saja, di inputnya dikasih slash saja. Coba ini kita baik, ini dulu kan ada ya. Ini kan ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kalau Anda perhatikan kan gini aja sebenarnya. Kita nggak punya file state ya, tidak ada close circle ya. Kalau ini yang satu misalkan, ya 11 berarti kan ke sini, ya 1 nanti dulu kan 0 0 ya. Outputnya yang merah ya. 1 masih no kan, tapi 1 lagi ini sudah yes kan, berarti diakhiri double 1 yang ini masih no tapi di sini sudah yes. Nah ini kan 00 itu kan benar, 1 benar, tapi 1 tok enggak ya. Berarti kalau satu terus ini dapat 0 gimana? Kalau di sini 1 terus 0. Nah, kalau 0 itu dia butuh 1 lagi untuk yes. 1 0 lagi. Dia harus ke sini, jangan ke sana. Ya. Kalau ini ada 0, nah kan tinggal 1 0 lagi yes ya. Nah, ini kalau dia 0, nah sorry ini harus ambil biru. Sini. Nah. Ini 0, pindah ke sini 0 0 ya kan? 0 0. Jangan ke sini. Kalau sini nanti 0 0 kok no, harusnya yes ya. Kalau 0 kan tinggal 1 0 lagi yes. Ya, berarti ini masih no. Nah. Sama ini kalau dikasih 0 ya sama. Ini juga kalau dikasih 0 kurang 0 lagi. Kurang 1 0 lagi. Kurang 0 1 lagi. Tapi ini masih no. Outputnya no karena belum genap. Kalau sini dikasih 1 gimana? 0 1 kemana? Ya, ini saya kasih Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4. Kalau Q3 ini saya kasih 1 kemana? Ada yang bisa jawab? Coba open mic. Q3 saya kasih 1 kemana coba? 0 1. Nah,
kan masih no ya, 01 kan masih no ya, tapi 01 1 baru yes. Berarti ketika dikasih 1 kemana? Q1 Pak. Q1 ya, betul. Nah, ini. Kenapa kok Q1? Karena dapat 1 ini kurang 1 buat 1 dia yes. Ya, jangan taruh sini, kok sini kurang 2. Jadi Q0 itu kurang 2 1 atau kurang 2 0 or ya. Kurang 2 buah 1 atau kurang 2 buah 0. Tapi kurang 2 buah, kurang sebuah 1 di sini. 1 lagi sini yes. Kalau 0 kurang sebuah 0 itu ke sini. 0 0. Jadi Q3 dan Q1 itu kurang masing-masing kurang 1 buah. Kalau Q1 kurang 1 buah 1, kalau Q3 kurang 1 buah 0. Tapi tetap masih belum yes, masih 0. Jadi kalau dia 0 1 1. Kalau 0 1 1 kan berarti kembar. 0 1 1 yes berarti. Atau 1 0 0 kan kembar nih. 1 0 0 yes. Pokoknya yang belakangnya kembar itu yes ya. Berapa? 1 0 1 1 0 1 0 0 ya. Itu pasti yes. 1 0 1 1 0. 1 0 1 1 0 1 0 0. Nah, yes. Ya kan? Ya, meskipun 1 ini pernah ke sini, tapi kan tambah 0 1 0 0. Nah, ke sini yes. Ya, jadi ini sudah macam-macam bisa. Ini adalah mesin Meli, tapi yang berakhiran kembar 00 atau 11 berakhiran kembar. Maka kembarnya itu outputnya yes no. No itu adalah tidak kembar, tidak berakhiran kembar. Yes itu berakhiran kembar. Ya. Ini seperti ini. Untuk yang modulo ini modulo 3 ya, Anda latihan di rumah ya, mudah karena modulo 3 tadi sudah untuk mur juga. Bedanya kalau mur itu adalah mengasosiasikan output dengan state, sedangkan Meli mengasosiasikan output dengan transisi. Jadi nanti habis input itu digaris miring outputnya apa gitu. Nah, ekivalensinya ada. Mur ke Meli itu mudah ya. Mur itu ini, Meli itu ini dikasih lambda ya, mur ke Meli ya. Berarti yang lambda itu yang Meli lambda aksen ya, dengan lambda aksen itu Q dapat input A itu lambda ini ya, delta Q dapat input A ini delta itu kan Q ya kan, delta itu kan Q dapat input Q state Q dapat input A ke state yang mana. Nah, ini adalah Q. Nah, kalau lambda Q itu adalah output. Kalau lambda itu outputnya output ya. Lambda itu output. Ini juga output. Nah, bedanya kalau ini kan transisi ya. Q dan A itu akan memtransisikan dia ke output mana. Nah, itu adalah ditransisikan dulu dengan delta, lalu dia ketemu outputnya apa. Outputnya adalah yang di state tersebut. Kalau di mur kan state-nya apa. Ini aja pakai rumus ini ya, contoh ya. Oh, enggak ada contohnya. Nah, kita bisa cek misalkan tadi input
Mur dulu ya, mur. Modulo pengenal modulo 3. Tadi kan Q0, Q1, Q2. Tidak ada kusir kalau karena dia tidak ada penutupnya. Ini berarti gini kan, kalau mur kan outputnya nempel di G. Ya kan? Ketika 0 dia ke sini, ketika 1 dia ke sana. Ya kan? 01, 01. 0, 1, 0. Nah, berarti ini 2. 1, 0 kan 2. Ya, 1, 1 berarti 3 kan, balik lagi. 1, 1 itu balik lagi karena dia pasti 1, 1. Ya, betul. Ya, 1, 7. Kalau 1, 0, 0, 4 tadi kan sih. Ini dapat 1, dapat 0, dapat 0, dapat 1. Ini dapat 1 kemana? 1, 0, 1. 1, 0, 1 itu 5 kan? 5 itu kedua. Ya. Ya. Dia akan sama sendiri. Nah. Oh, sorry. Ini kalau more-nya ya. Padahal tadi maksudnya adalah Meli ke more. Oh, more ke Meli. Nah, more ke Meli. Oke, kalau ke Meli gimana? Nah, ini kita ubah aja. Ubah aja. Meli itu lambdanya itu adalah, ini kan kalau ini kan lambdanya Q0 adalah 0 kan. Lambdanya Q1 adalah 1, lambdanya Q2 adalah 2, dan ini Q00 adalah Q0, itu biasa aja nih. Q01 adalah Q1, Q10 adalah Q2, ya. Q11 Q0, Q20 Q1, terus Q21 ke Q2. Ini dari gambar sih sama aja ya, tapi ini akan kita pakai. Ini misal kalau Meli ini nanti dapatnya ke Q, kita cek dulu ini ya, equivalensinya. Q dapat A ya, ini gimana? Q0 dapat 0, itu adalah delta Q0 kan. Nih, lihat di PowerPoint-nya. Delta QA, delta QA, delta ini delta lambda dan deltanya mur. Itu menjadi lambdanya Meli. Lihat. Ya gampang kok, ini tinggal lambda Q0 dapat 0 kemana? Q0 dapat 0 kan ke Q0 kan? Nah, lambda Q0 adalah 0. Jadi ini kalau Meli di sini ini Q0, ini sama dapat ini Q1 dapat 0 ke Q0. Q0 dapat 0 ke outputnya Q0 ke Q1. Saya kira ini sama sih. Ya, kalau mau dikasih sini 0. Betul. Kalau ini gimana nih? Q1 dapat 0 kemana? Ini ya. Lambda Q lambda aksen Q1 dapat 0 misalkan. Nah, berarti kan lambdanya mur Q1 dapat 0. Lambdanya mur Q1 dapat 0 mana? Q1 dapat 0. Oh, ini ya, 1 ya. Dapat 0 adalah ini Q1 kan.
Q1 dapat Q1 dapat 0 ke Q2. Q2. Lambda Q2 adalah 2. Berarti ini jadi meli. Ini dihilangin. Ini dihilangin jadi meli. Kalau Anda perhatikan, ini outputnya adalah 1, ini ke 0, 0, ya, ini ke 0, ini ke 2. Udah, ini jadi meli kan? Kalau diteruskan sama aja. Jadi more ke meli. Ya, tanpa output di sini, tapi outputnya ada di transisi. Ya, itu sudah menjadi transisi dari more ke meli. Saya kira itu nanti Anda latihan, ya, tidak kuis atau latihan yang ada di PowerPoint. Bisa yaitu ini ya, latihan ubah mesin more pengenal ubah ke mesin meli. Nah, itu ya, itu untuk latihan aja. Oke, ada pertanyaan? Ini saya matikan dulu.